Halo, selamat pagi. Saya Reja. Saya akan mewawancari teman saya, Benson, yang beragama Buddhis. Boleh perkenalkan dirinya? Ya, saya Benson seperti yang sudah diperkenalkan oleh Reza. Saat ini saya sedang beragama Buddha dan dari dulu memang beragama Buddha. Saya tinggal saat ini di Pakam, tepatnya di salah satu daerah ekonomi khusus di Pakam, di mana kami saat ini sedang mengajarkan banyak hal untuk perkembangan umat beragama. Tujuan kami ini sangat universal dan ini untuk semua, kira-kira seperti itu. Saat ini saya ada di organisasi anggota mahasiswa Buddhis Tugu Pakam. Kira-kira seperti itu background dan latar belakang saya. Kira-kira apa pertanyaan? Oke. Sore hari ini saya siap. Menurut Benson, apa pengertian dari kerukunan antara agama? Nah, kalau kita bahasnya kerukunan antara agama itu sebenarnya salah satu hal yang paling penting untuk kita soroti. Rukun itu apa sih sebenarnya? Apakah dengan misalkan ada tetangga kita yang sedang mengadakan acara agama lain, tapi kita diam saja, itu disebut rukun? Nah, itu definisi orang berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya, rukun itu bukan hanya kita diam saja, tapi kita juga hidup berdampingan, baik kita menawarkan bantuan, kita juga mengucapkan selamat, ya kan? Kita juga turut bahagia sebagai orang lain. Menurut saya, kerukunan itu harusnya dibentuk dengan saling kolaborasi, dibentuk dengan saling membantu, saling tolong menolong, saling memberikan manfaat, sehingga terbangun hubungan manusia antar manusia, relationship. Di situ baru bisa rukun. Kalau tidak pernah ada interaksi sama sekali, itu walaupun tidak pernah ada konflik tapi tidak pernah ada interaksi, saya rasa itu tidak bisa dikatakan rukun. Kira-kira seperti itu kalau definisi kerukunan dari saya. Luar biasa sekali. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan. Bagaimana pandangan agama Buddhis ya, Siap. tentang pentingnya hidup rukun agama? Nah, kalau dari pandangan Buddhis sendiri, Buddhis ini sangat menekankan pada yang namanya cinta kasih, pada yang namanya damai. Karena di agama Buddhis ini kita percaya bahwa kalau kebencian hanya dibalas dengan kebencian, itu tidak akan pernah ada akhirnya. Jadi kita sebenarnya untuk mencapai tujuan dengan itu, kita harus selalu melakukan dan membalas dengan kasih, dengan damai. Itu yang menjadi mungkin disrupsi yang akan membuat rantai-rantai dari sebelumnya terputus, dan kita harus jadi seorang penggerak. Kita harus jadi orang itu. Kita harus jadi orang yang menyebarkan kedamaian itu. Saya percaya dan saya yakini hal tersebut. Maka dari itu lingkungan saya damai. Kami di sini meskipun banyak yang beragama berbeda, mulai dari agama Islam ada, agama Kristen ada, Hindu juga ada, tapi kita semua aman, kita hidup rukun, kita tidak pernah terjadi konflik, kita berinteraksi hampir setiap hari, saya bertemu berbagai orang setiap hari, dan tidak ada masalah di situ. Kayak itu kita, kalau kita jadi seorang pemainnya, kita jadi pelaku yang menyebarkan kedamaian, saya rasa kita bisa sangat-sangat meminimalisir konflik. Itu baru dari saya. Kalau banyak orang yang menjadi pelaku penyebaran kedamaian, pelaku penyebaran cinta kasih, saya rasa tidak ada lagi yang namanya konflik agama di lingkungan kita. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Siap, silakan. Bisa ceritakan contoh yang Anda alami atau Anda lihat dari kerukunan agama? Oh, oke, bisa. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, lingkungan saya ini banyak sekali agama yang berbeda-beda. Saya juga bertemu banyak orang dari agama yang berbeda-beda. Baik ketika sedang saat saya sosialisasi atau kegiatan organisasi, kami memang sering berkunjung, baik memberikan sumbangan kepada organisasi-organisasi dan yayasan yang membutuhkan. Kami juga
baik sosialisasi ke berbagai tempat, tapi ini tidak berdasarkan agama. Kami bagi siapa yang butuh bantuan, kami ada dan kami datang. Dan saya bertemu banyak orang, saya bertemu banyak pihak, saya bertemu sangat banyak beragam, baik yang budayanya berbeda, rasnya berbeda, sukunya berbeda, agamanya berbeda. Tapi satu yang penting, saya karena menjadi pelaku yang menyebarkan cinta dan kasih damai, saya dan juga teman-teman saya di organisasi yang sebagai pelaku penyebaran cinta kasih dan damai di lingkungan kami, di tempat sosialisasi kami, semuanya itu tidak pernah sekalipun terjadi. Kenapa? Karena kami adalah orang-orang yang menyebarkan cinta kasih dan damai, dan itu yang penting, itu yang harus digarisbawahi. Kita sebagai umat beragama seperti itu, karena kan kita harusnya fokus, kita harusnya berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Kita bukan berlomba-lomba membuktikan apapun pada orang lain, tidak. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Semakin baik, semakin bagus. Dan itu yang akan menjadi katalisator kedamaian itu terbentuk di lingkungan kita semua. Kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya, menurut Anda apa manfaatnya jika masyarakat dapat menjaga kerukunan agama dan apa yang Anda rasakan? Nah, Kalau bisa merasakan rukun dulu. ini kita bahas ke people feel ya, apa yang manfaat apa yang kita dapat gitu. Karena begini teman-teman, kalau lingkungan kita semua damai, kita tidak punya masalah dengan orang kita, baik kecil, sedang maupun besar, apa yang akan terjadi? Jawabannya simpel. Kita sebagai manusia terkadang pasti butuh pertolongan dari orang lain. Kita tidak melihat siapanya, tidak melihat latar belakang dan identitas. Halo, selamat sore Bang. Nama saya Reza. Saya akan mencari teman saya yang beragama Kristen Protestan. Boleh perkenalkan diri? Oke, perkenalkan saya Robi Tandela. Saya mewakili agama Kristen Protestan. Oke, apa yang mau ditanyakan? Oh, baik. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Menurut Robi, apa perbedaan dari kerukunan antar umat beragama? Kerukunan itu ya, kita kan tahu ya, kita itu di lingkungan kita itu kita hidup berbeda-beda agama, gitu kan. Jadi kerukunan itu ya bisa dibilang hidup saling berdamai dan saling menghargai satu sama lain. Jadi kita saling berhubungan sosial dengan yang lain meskipun beda agama dari kita sendiri, menjalin hubungan yang baik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan agama Robi tentang pentingnya hidup rukun beragama dengan agama lain? Oke, kita kan makhluk sosial ya, yang harus punya saling membutuhkan satu sama lain, sama yang lain. Jadi ya ketika kita membutuhkan terhadap agama yang lain, jadi kita bisa saling menolong dan meminta bantuan apa yang mau kita minta bantuan, kita tolong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa tolong diceritakan yang Robi lakukan atau Robi lihat dalam praktik kerukunan dan beragama? Oke, dari contohnya ya kayak di lingkungan saya kan tinggal di komplek nih ya, kompleknya ya ada berbagai agama nih. Jadi tiap malam minggu itu kami adakan kumpulan kayak makan bersama, itu yang bisa dimakan semua orang, semua agama. Jadi itu sih contoh kerukunan yang bisa kita jalani gitu. Pertanyaan terakhir, apa yang Robi rasakan ketika melihat masyarakat dapat rukun? Yang saya rasakan itu ya kita semua bisa hidup berdamai gitu. Jadi tidak adanya konflik ataupun kecemburuan sosial terhadap semua agama gitu. Jadi ya mereka menganggap kita ini dan kita menganggap mereka ada gitu.
boleh perkenalkan dirinya? Nama saya Niko Valendia. Saya kelas SIB sore di Universitas. Oke, baik, kita akan lanjut pertanyaan pertama. Menurut Niko, apa pengertian dari kerukunan agama? Kerukunan agama itu agama itu saling menghargai dan tidak bertengkar. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan agama Islam tentang pentingnya hidup rukun beragama? Menurut pandangan Islam sih, kehidupan beragama itu sangat penting ya untuk saling menjaga satu sama lain dengan agama lain. Bisa ceritakan contoh nyata atau yang Niko lakukan atau Niko lihat dalam hidup rukun antar umat agama? Kalau yang dari saya lihat sih banyak kok teman-teman saya yang beda-beda agama tapi saling berteman juga ada. Sama biasa kalau ada acara makan-makan kantor itu mereka cari restoran yang halal gitu untuk kawan-kawan yang muslim misalnya. Menurut Niko, apa manfaatnya jika masyarakat dapat rukun agama? Manfaatnya ya kita bisa hidup lebih damai, tentram dan sejahtera. Oke. Itu ya C bukan apa sih? Halo, selamat sore Pak. Nama saya Reza. Saya akan mengajari teman saya yang beragama Kristen, Katolik. Boleh perkenalkan diri? Halo, saya Charles Black yang berasal dari Pakam. Kita lanjutkan pertanyaan pertama. Oke, apa itu? Menurut Charles, apa pengertian dari kerukunan antar umat beragama? Menurut pendapat saya pribadi ya, sebagai salah satu orang yang beragama di Indonesia yang dimana saya sekarang ini menganut agama Katolik. Menurut pendapat saya dalam kerukunan beragama itu tidak jauh-jauh dari bagaimana kita atau bagaimana sebuah kelompok itu saling menghormati satu sama lain. Yang dimana kalau kita bisa bilang kerukunan beragama itu bagaimana kita sih menghargai mereka, bukan hanya mereka dengan motif yang sama tapi berbeda. Karena tidak di Indonesia itu kental sekali dengan perbedaan. Seperti kita tahu Indonesia itu punya banyak sekali perbedaan mulai dari suku, agama, bahkan ras dan kulit saja berbeda. Nah, jadi menurut saya kerukunan itu tidak jauh-jauh dari namanya bagaimana kita menghormati atau menghargai perbedaan itu sendiri. Demikian jawaban saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Bagaimana pandangan agama saya sekarang Anda tentang pentingnya hidup rukun agama? ya terima kasih sebenarnya di dalam agama Katolik yang saya anut saat ini ya seperti kita tahu tidak ada satupun agama yang mengajarkan keburukan ataupun bagaimana tidak ada agama yang menyalahkan ajaran agama terutama agama saya sendiri yaitu Katolik. Bahkan agama saya sendiri itu selalu mengajarkan jangan pandang berbeda orang lain, tapi satukan saja dalam doa dan juga berkati lain. Artinya kita tidak perlu memandang perbedaan itu sebagai sesuatu hal yang benar-benar mungkin sedikit tidak perlu dijauhi ataupun membeda-bedakan, tapi hargai mereka, sayangi mereka dan bahkan sebuah bagaimana kita di dalam agama saya itu mencintai mereka dengan tanda kutip sebagai seseorang umat manusia sosial. Artinya di dalam agama saya itu sangat penting bagaimana kita menghargai perbedaan itu sendiri. Tidak perlu ada namanya kerusuhan ataupun rasisme, itu sangat dibenci oleh agama saya. Jadi bagaimana dalam agama saya seperti kata kita perbedaan itu adalah hal yang wajar dalam manusia. Tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu sendiri supaya kita mendapatkan hak dan kasih sayang satu sama lain. Demikian jawaban saya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa ceritakan contoh yang saudara alami atau Anda lakukan untuk menjaga kerukunan agama? Oh banyak sekali. By the way, saya itu besar di Jakarta, yang dimana saya lahir di lingkungan yang mayoritasnya adalah Muslim. Sementara saya sendiri adalah Katolik. Di lingkungan saya tidak ada satu orang yang benar-benar rasisme, bahkan seperti tidak ada perbedaan. Ketika kita butuh sesuatu, ya mereka membantu kita tanpa memandang apa saja sih agama saya
apa sih sukumu? Dan itulah yang membuat ternyata kita tidak semua sama sekali, kita semua menghargai perbedaan itu. Jadi saya sangat, apalagi beberapa kali ini seperti kita lihat ada beberapa umat ataupun orang tidak bertanggung jawab membesar-besarkan sebuah perbedaan masalah itu, seperti yang terjadi beberapa minggu ini tentang kerusakan rumah ibadah ataupun rasisme dalam media sosial. Sejujurnya saya kesal sekali. Karena apa? Karena selama ini kita dilahirkan berbeda. Bahkan mungkin saja saya lahir di rumah sakit, tetapi orang yang membantu saya ketika proses persalinan itu adalah seorang muslim yang berbeda agama dengan saya. Tetapi sejauh ini saya bisa hidup dengan ya sehat, saya terbuat dari agama berbeda tersebut. Jadi adalah penting dalam pendapat saya adalah perbedaan itu tidak selamanya buruk, tapi bagaimana kita memandang perbedaan tersebut. Dapatkah kita saling bersosialisasi, membantu sama lain, bahkan saling menyayangi sesama umat beragama. Demikian. Baik, pertanyaan terakhir ya. Apa manfaat yang Anda rasakan kalau misalnya melihat masyarakat itu rukun gitu? Ya, pasti pandangan saya sebagai masyarakat, saya senang sekali ya, karena kita semua bisa mengerti perbedaan, hidup dengan hukum tanpa ada masalah, dan bisa saling bantu sama lain. Seperti hukum sosial di mana manusia itu adalah manusia sosial, di mana tidak bisa hidup sendiri. Ketika kita saling membutuhkan atau saling membantu, itu adalah salah satu hukum sosial. Jadi ketika mungkin sekarang sudah banyak manusia individualis, tapi suatu saat ia pasti akan membutuhkan orang lain. Dan itu apakah orang lain tersebut bisa dibilang sama dengan dia? Belum tentu. Karena apa? Karena perbedaan tadi. Karena perbedaan itu yang membuat kita unik. Dan juga saya sangat senang seperti pertanyaan tadi ketika perbedaan itu. Apalagi saya selama ini berteman, bersahabat dengan orang-orang yang bisa bilang tidak sama dengan saya dalam hal beragama. Tapi sejauh ini tidak ada masalah. Karena saya bisa menghargai, saling menjaga, saling menyayangi sebagai umat